Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga semua sehat dan tetap semangat belajar ya. Alhamdulillah hari ini jumpa lagi dengan Bu Nova di pelajaran Al-Quran Hadis kelas 7. Hari ini kita akan belajar bab 2, kekuasaan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, alam beserta seluruh isinya merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah telah menciptakan segala yang ada di langit dan juga di bumi. Matahari dan bumi merupakan bukti adanya kekuasaan Allah. Allah juga yang mengatur siang dan malam, menentukan segalanya sesuai dengan kehendaknya. Semua itu selain sebagai bentuk kuasa Allah juga merupakan bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya. Kuasa Allah tidak ada batasnya. Diakui bahwa kebesaran dan kemahakuasaan Allah tidak dapat dijangkau oleh nalar manusia. Nalar manusia hanya terbatas pada apa yang dilihat, didengar, dan dirasakan. Sedangkan Allah sebagai pencipta manusia yang paling tahu keterbatasan hambanya. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, "A'taddu li'ibadis sholihina ma la 'ainun ra'at, wa la udhunu sami'at, wa la khatara 'ala qalbi bashar." Artinya, aku sediakan bagi hamba-hambaku yang soleh segala sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terbetik dalam hati manusia. Hadis riwayat Bukhari nomor 3244 dan Muslim nomor 2824. Hal ini menyiratkan bahwa Allah SWT mengetahui manusia dengan nalarnya yang tidak mampu menjangkau apa yang ada di sisi Allah, apalagi lebih jauh yang berkaitan dengan zat Allah. Hal ini disebabkan pengetahuan dan pemahaman manusia terbatas pada apa yang dapat dilihat, didengar, dan dirasakan oleh panca indera. Kekuasaan Allah sangat tidak terbatas, batasannya adalah kehendak Allah sendiri. Selanjutnya kita akan membahas tentang rahmat Allah. Kata rahmat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti belas kasih Allah. Kata rahmat memiliki makna yang sangat luas. Setiap karunia Allah di alam ini berupa materi ataupun non-materi disebut sebagai rahmat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Fatir ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yaftahillahu linnasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dih wa huwal azizul hakim. Yang artinya, apa saja di antara rahmat Allah yang dianugerahkan kepada manusia, maka tidak ada yang dapat menahannya. Dan apa saja yang ditahannya, maka tidak ada yang sanggup melepaskannya setelah itu. Dan dialah yang maha perkasa, maha bijaksana. Allah memiliki sifat Rahman, yaitu kasih sayang yang diberikan kepada semua makhluk, baik yang ada di bumi maupun di langit. Sifat Rahman Allah berikan kepada siapa saja meskipun ia tidak beriman sekalipun. Selain sifat Rahman, Allah juga memiliki sifat Rahim. Akan tetapi sifat Rahim Allah ini hanya diberikan kepada hambanya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat Rahman dan Rahim Allah ada pada kitab suci Al-Quran di surat Al-Fatihah ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Nah, ayat ini menetapkan sifat rahmat bagi Allah. Rahman atau Maha Pengasih adalah yang memiliki banyak rahmat, sedangkan Rahim atau Maha Penyayang adalah yang memberikan rahmatnya khusus kepada orang-orang mukmin. Allah juga memberitakan bahwa Dia memiliki rahmat yang umum, yang meliputi segala sesuatu. Namun Allah juga memiliki rahmat yang khusus. Allah berfirman pada surat Al-A'raf ayat 156. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala 'adabi usibu bihi man asya' wa rahmati wasi'at kulla syai' fasa'aktubuha lilladina yattaquna wa yu'tuna az-zakah wa yu'tuna az-zakata walladina hum biayatina yu'minun. Yang artinya, Allah berfirman, siksaku akan aku timpakan kepada siapa yang aku kehendaki, dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Maka akan aku tetapkan rahmatku bagi orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami. Kekuasaan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala telah banyak dijelaskan dalam Al-Quran.
Di kelas 8 ini kita akan mengetahui atau mempelajari kandungan dari surat Asy-Syams ayat 1-10 dan surat Ali Imran ayat 190 tentang kekuasaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kita akan mempelajari kandungan dari surat Asy-Syams ayat 1-10. Sebelumnya kita baca dulu bersama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samaa'i wama banaha wal ardi wama tahaha wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Yang artinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. 1. Demi matahari dan sinarnya pada pagi hari. 2. Demi bulan apabila mengiringinya. 3. Demi siang apabila menampakkannya. 4. Demi malam apabila menutupinya atau gelap gulita. 5. Demi langit serta pembinaannya yang menakjubkan. 6. Demi bumi serta penghamparannya. 7. Demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya. 8. Maka dia mengilhamkan padanya jalan kejahatan dan ketakwaannya. 9. Sungguh beruntung orang yang menyucikannya jiwa itu. 10. Dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Isi dan kandungan dari surat Asy-Syams ayat 1-10 diantaranya adalah ayat 1-8 menunjukkan sumpah Allah dan menunjukkan sebagian dari betapa luar biasa ciptaannya. Matahari, bulan, siang, malam, langit, bumi, dan jiwa manusia. Semuanya berjalan teratur dalam hukum yang telah ditentukan oleh Allah atau sunatullah sebagai sumber kehidupan. Selanjutnya, pada ayat 9 ini menunjukkan siapa saja yang berusaha untuk menyucikan, memperbaiki, dan mengisi jiwa dengan memperbanyak amalan, ketaatan, dan kebaikan, serta menjauhi segala keburukan, maka pasti dia akan beruntung. Kemudian ayat 10 ini menunjukkan balasan bagi orang-orang yang menutupi jiwa dengan melakukan dosa, sehingga dengan hal itu jiwanya akan mendapatkan kesengsaraan dan juga kerugian di akhirat. Berikutnya adalah surat Ali Imran ayat 190. Kita baca bersama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. Yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Kandungan ayat ini adalah penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang merupakan tanda dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tanda kekuasaan Allah di alam ini hanya diketahui oleh ulul albab, yaitu orang yang senantiasa berpikir dan berzikir. Ia selalu mengingat Allah dalam segala kondisi dan juga senantiasa menggunakan akal pikirannya untuk memikirkan penciptaan alam semesta dan segala isinya. Berpikir dan tafakur yang benar bahwa penciptaan alam semesta beserta seluruh isinya tidak ada yang sia-sia. Berpikir dan bertafakur yang benar akan melahirkan kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa mendekatkan diri seraya berdoa kepada Allah. Kandungan surat Asy-Syams dan surat Ali Imran tentang kekuasaan dan rahmat Allah ini saling berkaitan. Dalam surat Asy-Syams, Allah menuliskan firman diawali dengan demi matahari, demi bulan, demi siang, dan demi malam yang dapat diartikan mengandung makna sumpah. Bagi hamba yang mau menyucikan jiwa, maka baginya jalan keberuntungan, yaitu melalui jalan takwa. Kemudian surat Ali Imran ayat 190 ini menjelaskan tanda-tanda kekuasaan Allah ditunjukkan dengan adanya siang dan malam. Hamba yang mau menggunakan akal pikirannya membaca tanda-tanda alam sebagai anugerah dan mengagumi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Asy-Syams, Allah juga memberikan jalan penyucian jiwa melalui takwa dan Allah menjanjikan keberuntungan. Menyucikan jiwa dengan mentadaburi dan memikirkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala sebagai manifestasi penggunaan akal.
Selain ayat-ayat dalam Al-Quran, ada juga hadis Nabi tentang rahmat Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "An Abi Hurairah anin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, qala, Inna Allah lamma qadal khalqa kataba indahu fawqa arshihi inna rahmati sabaqat ghadabi." Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tatkala Allah menciptakan makhluknya, Dia menuliskan dalam kitabnya, yang kitab itu terletak di sisinya di atas arsy. Sesungguhnya rahmatku lebih dekat mengalahkan kemurkaanku. Hadis riwayat Bukhari. Anak-anak, Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu menyayangi hambanya sehingga kemurkaannya ditahan. Dengan cara beriman kepada Allah, maka rahmat yang Allah janjikan akan diberikan. Jalan memperoleh rahmat Allah adalah dengan mendekatkan diri kepadanya dan senantiasa berusaha menjauhi perbuatan yang menghalangi jarak antara hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut ini adalah sebab-sebab turunnya rahmat kepada hambanya. Yang pertama, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, bertobat kepada Allah dari segala salah dan dosa. Ketiga, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Yang keempat, melakukan perbuatan saling menasehati dan tolong-menolong dalam kebaikan. Yang kelima, mengasihi fakir miskin, menyenangkan dan berbuat baik kepada mereka. Yang keenam, saling berwasiat kebenaran dan bersabar atasnya. Nah, Allah ini membukakan jalan melalui pintu rahmat bagi segenap hambanya yang mau bertobat atas segala salah yang telah dilakukan, memohon ampun dan berdoa dengan sungguh-sungguh, serta beribadah kepada Allah. Anugerah dan kebaikan Allah akan dihamparkan kepada hambanya yang memang benar-benar memohon rahmatnya. Untuk itu, maka Allah memberikan rahmat dan menahan murkanya. Segala yang terjadi dan diterima oleh manusia merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahmat Allah ini dekat kepada orang yang menempuh jalan ketakwaan. Fenomena sosial dan fenomena alam terjadi bukan tanpa sebab, bukan tidak ada hubungannya dengan kekuasaan dan rahmat Allah. Fenomena sosial dan fenomena alam ini terjadi karena sebab amal dan perbuatan manusia itu sendiri. Fenomena sosial dan fenomena alam juga dapat menjadi peringatan agar manusia lebih mendekatkan diri kepada Allah dan gemar melakukan perbuatan kebaikan. Ada banyak fenomena sosial di antara kita, contohnya kriminalitas, kepadatan penduduk, perkelahian, LGBT, unjuk rasa, kenakalan remaja, dan masih banyak lagi. Ada juga fenomena alam yang lain, diantaranya adalah bencana alam, kebakaran hutan, pencemaran, tanah longsor, banjir, gunung meletus, dan yang lain sebagainya. Fenomena alam sebagai wujud kuasa Allah, contohnya diantaranya adalah Gunung Pelangi yang ada di Tiongkok dan juga Nusa Tenggara Timur, seperti lukisan yang ada di atas kanvas. Selain itu, ada juga pertemuan dua air laut yang tidak pernah menyatu di Selat Gibraltar dan terbentuknya hujan yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Nah, anak-anak, semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, menambah semangat kita dalam beristiqomah di jalan kebaikan, sehingga kita termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan rahman dan rahim dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian untuk pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Dari Bu Nova, salah kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.